Haleluya, sungguh sangat bersuka cita kita berjumpa lagi. Saatnya kita sekarang merenungkan firman Tuhan bersama-sama karena kita sangat membutuhkan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau selalu memperhatikan kami, mengasihi kami, sehingga apa yang ada padamu Engkau terus bagikan kepada kami, termasuk kebenaran firman-Mu yang menjadi kunci hidup kami. Kami menerima dengan segenap hati dan dengan sukacita, dan taburkanlah di tanah hati kami yang gembur, sehingga benih itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu dan untuk jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur di dalam doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dengan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, yang di sini yang akan saya bagikan adalah kebaskanlah debunya dari kakimu. Ketika kita datang kepada seseorang atau kepada satu tempat, kemudian kita ditolaknya, atau kita memberikan nasihat atau jawaban melalui firman Tuhan, atau kita memperkatakan kebenaran kepada orang itu atau kepada satu tempat, tapi mereka menolaknya, mari kita tinggalkan tempat itu, kita tinggalkan orang itu, dan kebaskan debunya dari kita. Artinya apa? Ketika mereka menolak, maka itu merupakan seperti sebuah debu yang mengotori kita jikalau kita memasukkannya ke dalam hati kita. Begitu juga ketika ada kritik-kritik yang tidak mendasar dan cenderung itu berbau fitnah dengan tujuan untuk menghancurkan, untuk membuat kita menjadi tidak percaya diri, untuk membuat kita jadi gampang menjalani kehidupan, untuk kita menjadi takut, untuk kita menjadi tidak bersemangat, kita dipermalukan, kita merasa dihancurkan, kita merasa diburukan nama baik kita. Berarti mereka sebetulnya juga mempunyai unsur menolak kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kebaskan debunya, bukan debu kita loh, debunya. Apa yang mereka perlakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran itu adalah merupakan debu yang bisa mengotori mata sampai kelilipan sehingga mata berair dan merah, yang ketika kita hirup bisa menjadikan kita terbatuk-batuk. Dan ketika debu itu berterbangan menerpa kita dan kita biarkan saja, akan mengotori tubuh kita, rambut kita, dan sebagainya. Itu sebabnya kebaskan debunya. Artinya jangan kita masukkan ke dalam hati. Sayang, hati kita itu adalah pancaran kehidupan yang harusnya memancarkan aliran-aliran air yang hidup. Tapi karena kita memasukkannya segala hal yang buruk itu, kritikan-kritikan tidak mendasar itu ke dalam hati kita, itu sebabnya aliran mata air itu tersumbat. Kita sendiri yang rugi. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, di mana Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita di sini. Dan mereka dengan setia menemani kita, membangun kita, mendidik, melatih, mendewasakan, memberkati kita, dan membawa menuntun kita kepada rencananya yang besar, rencananya yang sempurna. Kritik-kritik yang tidak mendasar bisa membuat kabur segala visi, segala mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi lelah dalam perjalanan menuju kepada rencananya yang besar. Kita akan mengalami kerugian. Itu sebabnya kebaskanlah debu, kritik-kritik yang tidak mendasar itu dari kehidupan kita. Kita harus tetap merdeka. Kita harus tetap memelihara damai sejahtera Yesus yang memimpin hati kita. Kita harus tetap bersuka cita, karena dari sukacita memancarkan air kehidupan. Dengan sukacita akan membuat tubuh kita juga selalu sehat. Dengan sukacita akan membuat urapan Roh Kudus leluasa bergerak dan bekerja di dalam hidup kita. Bahkan Dia bisa pakai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan luar biasa. Nah, jadi dalam menghadapi kritik
Yang keempat ini, bulan Maret adalah jangan masukkan dalam hatimu. Kita jangan berlaku bodoh, kita jangan tidak bijaksana dengan membiarkan kritik itu mengotori hati kita. Jadi tema menghadapi kritik di bulan Maret ini yang pertama adalah ingat hidup kita bukan dari perkataan manusia, apalagi itu kritik yang tidak mendasar, tapi dari perkataan Tuhan. Yang kedua, dari mana asalnya kritik-kritik itu? Dari hati yang iri, mengapa kita perlu pedulikan? Dan yang ketiga, di dunia ini sekarang banyak persaingan secara duniawi. Tapi kita jangan mengikuti arus itu. Ikutilah perlombaan iman yang benar seperti apa yang dituliskan dalam firman. Dengan menanggalkan beban, meninggalkan dosa, dan mata yang terus tertuju kepada Yesus, komandan iman kita. Dan jangan pernah masukkan di dalam hati kita. Tetap melangkahlah dengan pasti, dengan pengharapan, dengan semangat. Tuhan selalu memimpin kita dan Roh Kudus selalu menghibur dan menguatkan kita. Serta firman-Nya akan menyala menjadi pelita, menerangi langkah kaki kita supaya kita tidak terjerumus. Ikutilah hal ini dengan tepat dan benar. Saya percaya kita semuanya akan tetap berdiri dengan tegak tak tergoyahkan. Apalagi kita memang berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan oleh kondisi situasi dunia yang sedang terjadi. Baik, sekarang saudara sedang memperhatikan firman ini. Ketika Anda sekarang dalam posisi yang terkena dampak negatif karena kritikan itu, ataupun yang tidak kena dampak negatif walaupun Anda berkali-kali diserang oleh kritikan itu, tentu saja ini kritikan yang tidak mendasar, ya. Mari sekarang angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara secara khusus. Haleluya. Horalamaya shikarabaramaranta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terus urapanmu dan kuasa firman terus bekerja atas umatmu saat ini yang mengangkat tangannya bersama dengan hamba, terus bekerja membebaskan mereka dari segala tekanan, stres, kecewa, dari segala kehilangan semangat, putus asa, lelah, letih karena kritikan yang masuk menyerang mereka dan sekarang tidak menjerat mereka lagi. Lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang urapan melalui firman Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Urapan Roh Kudus membebaskan kau dalam nama Yesus. Dan darah Yesus menyucikan segala pikiranmu, segala jiwamu, dibersihkan, dan luka-luka akibat kritikan yang tak berdasar ini sekarang disembuhkan oleh kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ini banyak sekali wanita-wanita yang banyak terluka, banyak tidak tahan menjalani kehidupan ini karena kritikan. Ada yang mengalami kritikan terus-menerus dari suami, dari anak, dari rekan sejawat, dari teman pelayanan, dari tetangga, bahkan dari orang yang baru engkau kenal. Tapi sekarang kasih Yesus memulihkan. Terima dalam nama Tuhan Yesus bersama urapannya. Urapan kuasa Roh Kudus terjadi membebaskan, memulihkan, menyembuhkan dan memerdekakan kau. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bertemu pada bulan depan di bulan April. Saya percaya saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.